saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan saya Heni Situmorang yang hendak menyampaikan segala apa yang Tuhan pesankan bagi kita semua. Haleluya. Sebelumnya saya mau bersaksi ya. Apa hal yang saat ini hendak saya sampaikan kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus ya. Ini adalah hal yang sudah disampaikan sejak tahun 2017. Namun saya takut untuk menyampaikan karena disinilah secara daging saya memakai pikirannya dan tanpa saya sadari, saya takut akan dunia. Nah, 3 tahun telah berjalan pesan ini Tuhan sampaikan. Saya tidak berani secara gamblang untuk menyampaikan kepada saudara. Tetapi sering memang saya selipkan dalam setiap kesaksian saya. Tapi Tuhan tidak kurang berkenan akan hal itu. Tuhan mau aku dengan jelas untuk menyampaikan. Hingga pada akhirnya saya pernah berjanji, ya Tuhan, saya siap untuk menyampaikan. Namun janji tinggal janji. Itulah manusia yang sangat rapuh. Janjinya sangat rapuh. Namun janji Tuhan adalah murni. Kita adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Kita adalah anak-anak yang sangat Tuhan sayangi. Sebab kita adalah milik kepunyaannya. Dia mau setiap kita benar-benar kudus di hadapannya. Terlebih di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir. Sebab kedatangannya sudah akan tiba. Jadi Tuhan mau kita mempersiapkan diri, menyongsong hari kedatangan Tuhan yang sudah akan tiba. Baik secara jasmani maupun secara rohani, ya. Dan oleh karena itulah pesan ini disampaikan. 1 tahun terakhir ini saya kurang intens dengan saudara dalam menyampaikan segala kesaksian, bahkan penyembahan. Hanya karena apa? Saya jatuh ke dalam pencobaan. Dan pencobaan itu terjadi oleh ketidaktaatan saya akan perintah Tuhan. Jadi mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa Ibu Heni tidak pernah live lagi? Kenapa sudah jarang untuk pujian penyembahan? Sesungguhnya saya jatuh ke dalam pencobaan. Saya sakit. 1 tahun itu benar-benar pernafasan ini benar-benar diuji. Jadi saya sesak nafas, saya juga batuk, dan asam lambung yang sangat tinggi. Hingga akhirnya drop dan dirawat. Dan selama berbulan-bulan itu tidak pernah lepas dari tabung oksigen. Ya. Tapi luar biasa. Waktu dicek foto toraks, cek darah semuanya tidak ada masalah. Hingga pada akhirnya ada seorang hamba Tuhan berkata, saya tidak kenal beliau, kita hanya teleponan ya. Dan baru 2 kali teleponan, dia mendengar saya batuk. Dia katakan, Ibu Heni sakit, tapi sakitnya bukan secara medis. Ada pesan Tuhan yang tidak Ibu sampaikan. Ibu jangan main-main. Karena sesungguhnya Ibu Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi sampai nyawa pun bisa di ujung tanduk kalau Ibu tidak taat. Saya tidak kaget dengan hal itu. Karena selama 1 tahun saya sakit, saya tahu ada perintah Tuhan yang tidak berani saya sampaikan. Hanya karena apa? Sebab saya tahu ini adalah hal kecil, tetapi akan banyak menjadi perdebatan. Saya tanya sama Tuhan,
Tuhan, ini kan hanya perkara kecil saja. Kenapa harus aku sampaikan? Biarlah kembali kepada pribadi masing-masing. Mereka akan membaca firman Tuhan dan akan mengerti. Tetapi Tuhan berkata, anakku, bahkan perintah terkecil sekalipun jangan engkau tiadakan. Karena banyak orang tidak lulus dari hal-hal terkecil. Bagaimana mereka akan lulus ke hal-hal yang terbesar? Jadi dari hal terkecil aja sudah tidak tahan uji. Bagaimana mereka akan tahan uji ke hal-hal yang lebih besar? Luar biasa. Tetapi selama bertahun-tahun saya masih tetap mengeraskan hati. 2017, 18, 19 saya masih tetap berdiam. Tapi memang saya sampaikan kepada orang-orang terdekat. Tetapi tidak memaksakan. Karena itu kembali kepada pribadi masing-masing. Bagiku ini hal yang biasa seperti itu. Tetapi kenapa Tuhan selalu menuntut untuk aku menyampaikannya? Tuhan selalu menyampaikan untuk aku menyampaikannya. Di sana saya sesungguhnya bertanya-tanya dalam hati. Dan saya sesungguhnya menemukan jawaban. Jikalau dosa sekecil apapun atau noda sekecil apapun di jubah kita akan menghalangi perjumpaan kita kepada Tuhan. Di sini akhirnya oleh kesehatan yang sudah drop, saya menyerah. Dulu waktu baru-baru sakit, saya masih mengeraskan hati. Karena apa? Saya pasti kuat seperti itu. Tetapi siapa yang akan kuat melawan kehendak Tuhan? Siapa yang akan bisa lolos dari kuasa Tuhan? Semakin hari keadaan semakin drop. Dan bahkan sering diperhadapkan dengan maut. Ya, coba saudara bayangkan jikalau memang nafas itu sudah benar-benar terikat ya. Jadi itu saya alami, tapi saya tetap katakan, aku tahu belum saatnya aku mati. Karena masih ada pesan itu Tuhan. Nah, ini sombongnya. Luar biasa kesombongan itu. Tetapi semakin lama saya tahu siapa saya yang harus menyangkal apa yang Tuhan perintahkan. Siapa saya yang harus menahan segala pesan yang Tuhan sampaikan. Aku menyerah. Aku menyerah. Saya jatuh ke dalam pencobaan, saya sakit. Dan sebelumnya saya melakukan pekerjaan yang sesungguhnya Tuhan mau saya untuk tinggalkan ya. Saya tidak tinggalkan itu. Bahkan dalam keadaan sakit, saya berusaha untuk menggelutinya kembali. Luar biasa. Karena di saat kita buka celah 7 kali lipat yang lebih jahat akan masuk. Waktu persekutuan itu semakin berkurang-kurang di dalam Tuhan. Tapi pada akhirnya saya katakan, saya menyerah Tuhan. Saya tidak kuat. Saya tidak tahan untuk menyimpang dari perintah Tuhan. Saya tidak taat, saya takut untuk jauh dari Tuhan. Saya tidak kuat untuk tidak taat akan perintahnya. Akhirnya saya berserah. Saya tinggalkan apa yang menjadi aktivitas saya, yaitu pekerjaan. Saya katakan, 2 tahun Tuhan, dahulu saya telah meninggalkan ini. Tetapi di saat saya jatuh, saya menggelutinya kembali. Saya menyerah. Sebab aku tahu tangan Tuhan yang akan memelihara. Sebab di saat saya taat, benar-benar penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Bahkan di saat saya menggeluti kembali, saya dinolkan. Saya tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan berkekurangan luar biasa. Karena secara logika kalau kita bekerja ya, kalau memang itu bagian kita, pasti dicukupkan. Ini tidak. Karena itu bukan bagian saya lagi. Tapi saya geluti. Saya dinolkan. Bahkan sakit penyakit itu tidak mau lepas. Akhirnya saya berserah. Saya komitmen untuk meninggalkan dunia. Dan saya komitmen untuk menyampaikan pesan ini kepada saudara. Komitmen itu saya ambil sekitar 3 minggu yang lalu. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan,
Perlahan-lahan oksigen itu sudah bisa saya lepas. Biasanya batuk itu tidak pernah berhenti. Itu udah 1 tahun ya. Orang penyakit TBC aja 6 bulan udah sembuh ya. Dan puji Tuhan, saya sudah mulai bisa berjalan. Tadinya hanya 10 meter pun saya berjalan saya tidak tahan. Jadi hanya duduk. Ini Tuhan sudah mulai pulihkan kembali. Haleluya. Dan beberapa hari lalu Tuhan ingatkan kembali, anakku sampaikanlah. Iya Tuhan, saya berjanji. Tetapi kemarin tidak ada lagi penundaan. Benar-benar saya dikatakan, kenapa engkau selalu berjanji di hadapanku? Tidakkah engkau tahu hal yang kusampaikan kepada engkau begitu berarti kepada seluruh umatku? Jadi artiannya, kalau aku tidak memikirkan keselamatanku, aku harus memikirkan keselamatan saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya memberi diri untuk mengikut Tuhan. Itu adalah keputusanku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jadi ada komitmen di dalam hati ini. Ada kebangkitan iman yang telah terjadi. Sebab firman Tuhan berkata, iman akan bertumbuh di dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Penganiayaan telah aku derita selama 1 tahun ini benar-benar di dalam sakit penyakit. Namun imanku semakin bangkit. Di sini aku katakan kepada Tuhan, walau seluruh bumi yang akan menjadi lawanku, aku tahu Engkau Tuhan menyertaiku. Sebab tujuan hidupku adalah sorgamu. Tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu. Oleh karena itu saudara, saya tidak takut lagi untuk menyampaikan ini kepada saudara. Keterikatanlah yang telah terjadi selama 1 tahun untuk saya tidak menyampaikannya. Keterikatan yang dilakukan oleh si jahat supaya setiap kita tidak mengenal kemurnian akan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Firman Tuhan yang selama beratus-ratus tahun yang telah disalahartikan oleh manusia, yang telah dikacaukan oleh manusia. Di sini kemurnian firman Tuhan itu telah diperkosa. Di sini kemurnian firman Tuhan itu telah dinodai oleh filsafat manusia dan oleh manusia yang salah menafsirkan. Apa itu saudara? Hal kecil tadi. Seperti judul yang saya buat di acara ini ya, pesan Tuhan akan binatang haram dan tentang hari Sabat. Mungkin saudara bertanya, Ibu Heni dari gereja mana? Ibu Heni dari aliran mana? Saya katakan kepada saudara, apa yang saya terima dan apa yang saya sampaikan kepada saudara selama ini, semuanya adalah berasal daripada Roh Kudus yang menuntun hidupku dan memberitahukan segala rahasia-rahasia kerajaan. Jadi segala apa yang saya sampaikan kepada saudara bukan doktrin dari manapun, tetapi adalah kebenaran firman yang Tuhan mau kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sebab Dia kudus di dalam firman-Nya, Dia kudus di dalam perintahnya, Dia kudus di dalam hukumnya, yang Dia nyatakan di dalam kasih. Jadi sebelumnya kita harus tahu pribadi Kristus. Siapa Kristus? Sebelumnya kita harus tahu tentang Kristen. Banyak orang menyatakan diri sebagai Kristen, namun tidak hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, kalau memang Kristen pengikut Kristus, bagaimana Tuhan? Maka begitu jugalah kita sebagai pengikut atau hamba. Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia menjadi anak manusia. Untuk apa? Untuk memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang menerima
dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena banyak pengajaran yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi dia memberikan keselamatan itu kepada kita yang percaya. Semua itu dilakukan sebagai bukti dari kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Semua itu dia lakukan sebagai bukti akan kasih yang begitu dalam yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Oleh karena itulah Kristus itu diutus. Tetapi kita harus tahu kepada siapa dia diutus. Kristus itu diutus bagi setiap orang. Dia diutus untuk menebus setiap orang yang takluk kepada hukum Taurat. Kristus itu diutus untuk menebus setiap kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita dijadikannya sebagai anak. Nah, di sini banyak orang bertanya. Kebanyakan kalau berbicara hukum Taurat, itu hanya dikembalikan kepada binatang-binatang haram. Jadi ini saja yang diperdebatkan setiap waktu. Kalau ada saja tulisan Rasul Paulus mengenai hukum Taurat, itu hanya dikatakan kepada binatang haram. Sesungguhnya tidak. Tulisan Paulus itu berbicara tentang hukum Taurat itu bahkan tentang sunat ya. Jadi ini kita harus benar-benar mengerti. Ya saudaraku terkasih. Nah, jadi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita taat dalam perintah-Nya. Dia datang tadi untuk menebus setiap orang yang takluk kepada hukum Taurat. Apa itu hukumnya? Berapa itu hukum Taurat? Hukum Tuhan itu banyak, ya. Hukum Taurat itu banyak. Ada 10 titah itu yang dikuduskan ya. Tetapi hukum Taurat itu terdiri dari 613. Nah, gimana untuk mentaati semua ini? Disinilah Tuhan datang untuk menggenapi, tetapi bukan untuk meniadakan. Saya mintakan kita semua untuk membaca Matius pasal yang ke-5. Dari ayatnya yang ke-17 sampai ke ayatnya yang ke-20. Di sini kita akan tahu seberapa pentingkah itu binatang haram itu untuk kita lakukan, untuk kita jauhi di hadapan Tuhan. Sangat penting. Karena apa? Dia datang memberikan anugerah keselamatan. Tetapi di dalam anugerah keselamatan itu dikatakan kalau kita harus mengerjakan keselamatan. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Tetap kita taat akan segala perintah Tuhan. Tetap kita taat akan segala hukum Tuhan. Sebab dia bukan Tuhan yang bermain-main. Saat ini dia katakan jangan. Besok dia katakan oh sudah bisa. Dia adalah Tuhan yang kudus dalam setiap perkataannya. Firman-Nya adalah kudus dan kekal. Apa yang salah selama ini? Manusialah yang salah menafsirkan. Manusialah yang salah mengartikan firman Tuhan. Ini sudah lama. Sudah beratus-ratus tahun. Saya tahu dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jikalau aku menyampaikan itu semua akan menjadi lawan saya. Banyak yang akan mencela. Bahkan banyak yang akan menyerang saya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya ayat-ayat yang dipakai menyerang itu hanya dicomot dari satu-satu ayat. Yang kita harus mengerti apa arti daripada apa ayat-ayat yang diberikan untuk menyerang. Yang untuk menghalalkan binatang haram untuk dimakan. Binatang haram itu bukan makanan. Dan tidak ada makanan yang haram. Di sini kita harus mengerti apa itu binatang haram dan apa itu makanan. Nah, jadi kita harus tahu ya, binatang haram itu bukanlah makanan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kita harus tahu kalau ciptaan itu adalah baik adanya. Tetapi saudara jangan salah. Tidak semua ciptaan Tuhan itu bisa untuk kita makan.
Banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam bumi ini untuk apa? Kenapa Tuhan menciptakan binatang haram kalau toh nggak bisa dimakan? Saya kembalikan. Kenapa Tuhan menciptakan Taman Eden? Dan ada buah yang baik di tengah-tengah Taman Eden tidak bisa dimakan. Sama. Di sana sesungguhnya Tuhan melihat kita. Sebab kita ada di dalam dunia adalah untuk diuji kelayakannya. Di sana kita diajarkan untuk penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi tidak semua itu bisa dimakan. Kalau semua bisa dimakan, kenapa tumbuh-tumbuhan beracun? Kenapa binatang-binatang beracun? Tidak kita makan juga. Jadi ada untuk keseimbangan alam, ya. Dan untuk penguasaan diri. Di sini Tuhan melihat seberapa besar kita menahan segala sesuatu, seberapa besar kita taat akan pesan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di tengah-tengah Taman Eden, Tuhan menjadikan segala sesuatunya adalah baik. Tetapi Tuhan katakan kepada mereka, semua yang ada di Taman Eden bisa engkau makan. Tetapi ada satu yang tidak bisa engkau makan, yaitu buah yang di tengah-tengah Taman Eden. Jadi jangan kita katakan kalau semua ciptaan Tuhan baik dan semua bisa kita makan. No, itu pemahaman yang salah. Ya, ada batasan bagi kita supaya kita menguasai daging ini. Karena dosa pun diperhadapkan di hadapan kita supaya kita bisa menguasai diri akan segala dosa. Nah, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Di sini Tuhan melihat seberapa besar perintah itu perintah pertama kepada manusia. Seberapa besar manusia taat akan perintah itu. Di dalam daging. Yang sesungguhnya adalah manusia roh. Kita manusia roh yang memakai daging. Tetapi di dalam daging inilah kita diuji kelayakannya. Namun apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar. Di saat mereka melanggar, apa yang terjadi saudara? Ada kutuk. Di saat mereka melanggar, apa yang terjadi? Ada permusuhan. Oleh karena itu jangan pernah melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Sebab perintah Tuhan, firman Tuhan adalah kudus dan kekal. Haleluya saudara. Jadi saya mau membawa saudara kembali kepada Matius 5 ayat 17. Biar kita tahu perkara binatang haram saja ini harus disampaikan. Kenapa harus disampaikan? Itu hal kecil yang tidak bisa diabaikan. Ya. Itu bukan makanan. Karena makanan yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah segala sesuatu yang Tuhan telah kuduskan dalam firman-Nya, yaitu segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita makan. Itulah yang dikuduskan. Inilah yang bisa kita makan. Jadi tidak ada tertulis di sini larangan untuk memakan makanan haram. Tidak. Tidak ada makanan yang haram. Karena makanan itu segala sesuatu yang Tuhan telah kuduskan dengan firman-Nya, yaitu segala sesuatu yang diizinkan untuk dimakan. Jadi itu tidak haram. Jadi tidak ada tertulis di sini makanan haram, tetapi binatang haram. Jadi kita harus tahu membedakan antara binatang haram dengan makanan haram. Ya. Jadi tentang perkara seperti babi, cumi, udang, semua itu binatang haram, itu bukan makanan ya. Nah, jadi supaya kita paham terlebih dahulu. Oke, kita akan membuka dari Matius 5 pasal yang ke-17. Ini perikopnya Yesus atau Yesua dan hukum Taurat. Ya, di sini apa yang dijelaskan? Di sini Tuhan meneguhkan kita, jikalau Dia datang bukan meniadakan. Saya baca, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Sekali lagi, aku datang, kata Tuhan, bukan untuk meniadakannya. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Kita harus bisa membedakan. Ini perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena sering kali menjadi perdebatan antara perkataan Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus. Sesungguhnya Rasul Paulus tidak salah. Manusialah yang salah mengartikan. Karena apa?
Petrus saja menyampaikan kalau tulisan Paulus itu sulit dimengerti. Petrus itu adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba. Ya, dia pemimpin di sana di dalam para rasul ya. Bahkan Petrus mengatakan kalau tulisan Paulus itu sulit dimengerti. Jadi kalau saudara dan saya sulit mengerti, berdoa saja minta hikmat Tuhan. Karena Petrus saja yang sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia sendiri sangat sulit untuk menafsirkan tulisan Paulus. Tetapi apakah tulisan Paulus yang salah? Bukan. Apakah hak daripada Paulus untuk membatalkan firman Tuhan? Paulus dan kita adalah sama. Sama-sama anaknya Tuhan. Sama-sama murid Tuhan, ya. Tetapi saya katakan Paulus tidak pernah salah di dalam tulisannya. Kitalah yang salah menafsirkan, ya. Jadi saya akan bukakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi tidak ditiadakan, tetapi digenapi. Bagaimana penggenapan itu? Kita harus mengerti. Karena kalau kita berprinsip, Tuhan sudah datang, Dia kan sudah menghapus. Dia kan sudah menghapus semua hukumnya. Tetapi yang dibicarakan hanya perkara binatang haram saja. Kalau memang Tuhan sudah datang untuk menghapus, berarti kita sudah bisa untuk melakukan segala apa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Saya heran, binatang haram ini begitu dilakukan berbagai cara untuk menghalalkan, untuk bisa dimakan. Nah, kalau kita hanya menyatakan ke-10 hukum Taurat tersebut, perintah tentang persepuluhan itu tidak ada di dalam ke-10 itu. Perintah tentang tidak makan darah tidak ada di dalam perintah yang ke-10 itu. Itu ada bahkan setelah perintah jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Baru berikutnya, patuhlah, taatlah akan persepuluhan. Luar biasa. Persepuluhan ini begitu getol disampaikan kepada jemaat untuk diberikan. Karena apa? Kebanyakan juga perkara daging. Binatang haram juga perkara daging. Ya. Jadi hal-hal yang enak-enak saja, ya. Nah, jadi saya akan sampaikan berikutnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di sini kita harus nyimak ya, ayat yang ke-18, Matius 5 ayat ke-18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama belum lenyap langit dan bumi, berarti sampai hari ini. Sampai hari ini itu masih berlaku. Ini ada kata terakhir sebelum semuanya terjadi. Pernah seorang hamba Tuhan katakan sama saya, semuanya kan sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Tuhan Yesus kan sudah datang. Loh, apakah itu pengertian dari sebelum semuanya terjadi? Karena di sini dikatakan selama belum lenyap langit dan bumi. Tuhan Yesus datang. Langit dan bumi belum lenyap. Jadi sebelum semuanya terjadi, apa artinya di sini? Sebelum dunia ini berakhir. Sebelum dunia ini selesai, game over. Ya. Jadi satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak ada yang ditiadakan. Jadi jangan salah pengertian. Tuhan Yesus datang bukan hanya menghapus perintah untuk menjauhkan dari binatang haram, saudara. Itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa saudara taat akan memberikan persepuluhan? Kenapa saudara taat untuk menjauhkan diri dari darah? Itu kan di dalam hukum yang sama, di dalam perintah yang sama. Kenapa yang satu dilakukan, yang lain diabaikan? Bahkan di dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan, celakalah engkau hai para ahli-ahli Taurat, orang munafik. Persepuluhan, selasih, adas dan manis jintan engkau berikan. Tetapi
hal-hal yang terpenting dari hukum Taurat engkau abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah ini, bahkan perintah keras terhadap orang yang taat memberikan persepuluhan. Tetapi hal-hal yang terpenting dari hukum Taurat itu diabaikan. Keadilan itu berbicara apa? Ini Matius 23 ayat 23 ya. Nah, oke, saya akan bacakan untuk lebih jelasnya lagi. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, jelas saudara? Nah, jadi jangan persepuluhan kau berikan, tetapi hal-hal terpenting tadi kamu abaikan. Keadilan itu berbicara apa? Di mana ada pelanggaran, di situ ada hukum. Ya. Jadi di sana kita dinyatakan untuk taat akan perintah Tuhan. Kedua, belas kasihan. Disinilah hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dikatakan, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Dan jikalau kita mengasihi sesama manusia, maka lakukan juga perintah-perintah Tuhan. Di sanalah hukum kasih karunia. Jadi jangan salah mengartikan, hukum kasih karunia kita sudah bebas. Kalau sudah bebas, kenapa hanya bebas untuk memakan binatang haram saja? Kenapa tidak bebas dari hal yang lain? Jadi jangan terpaut dengan filsafat manusia, tetapi terpautlah akan firman Tuhan yang murni. Haleluya. Nah, jadi hukum kasih karunia itu adalah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Ya, di sana kita diperintahkan untuk mengasihi. Tetapi di dalam perintah mengasihi itu Tuhan katakan untuk kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, berikutnya kesetiaan. Ini ketiga hal ini adalah hal-hal terpenting dari hukum Taurat. Ini melebihi ketaatan saudara akan memberikan persepuluhan ya. Tetapi yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Nah, kesetiaan. Kesetiaan itu berbicara apa? Kalau kita setia kepada Tuhan kita, maka kita harus taat. Tetap kembali kepada perintah. Perintah itu apa? Banyak. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan marah, jangan berdusta. Banyak, ya. Di dalam hukum Taurat itu kita diatur tata cara atau pola hidup. Makanya dikatakan, jangan engkau tidur dengan istri, dengan mertuamu, dengan apa, itu semua bagian dari hukum Taurat. Dan kita kan lakukan sampai saat ini gitu. Tetapi kenapa setengah-setengah yang kita lakukan? Nah, jadi tadi kembali ke dalam Matius itu, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak ada yang ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Jadi sebelum semuanya terjadi itu bukan hanya di saat kedatangan Tuhan. Ini ada tulisannya, selama belum lenyap langit dan bumi. Jadi jangan tanggung pengetahuan itu ya. Nah, saat itu ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan. Saya katakan, kenapa terlalu dangkal Pak? Ini jelas dikatakan selama belum lenyap langit dan bumi. Tuhan Yesus itu datang, langit dan bumi belum lenyap. Segala sesuatunya itu masih harus kita kerjakan. Dia datang memberikan anugerah keselamatan. Artiannya, standar untuk masuk surga adalah kesempurnaan. Nah, mengingat kesempurnaan ini, tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Apa artinya? Bukan berarti dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Di sana pengertiannya bukan berarti kita jadi melanggar. Artinya di sana, dari awal kita lahir dan sampai akhir tidak ada kesalahan. Nah itu. Tetapi jangan sengaja untuk melanggarnya.
Di sanalah yang dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena setiap orang itu pernah jatuh. Jadi kan sudah tidak sempurna lagi. Satu contoh. Saya membuat kue. Dalam pembuatan kue ini, saya membutuhkan 10 telur. Nah, jadi saya memixer kue itu ya. Telur itu saya pecahkan satu persatu. Saya pecahkan. Telur ke-9 itu masih bagus. Tetapi di saat telur ke-10, telurnya sudah kurang bagus. Tapi saya tetap mengadon. Saya mengadon. Nah, saya mencium itu tidak bau gitu. Nah, dan saya membuat kue itu dan menghiasinya. Jadi sehingga kesalahan itu tertutupi ya. Sangat cantik. Kue itu selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Tetapi apakah itu sempurna? Tidak. Kue itu tidak sempurna lagi. Tetapi apakah layak? Layak. Karena tadi telur itu hanya kurang bagus sedikit ya, tetapi tidak sempurna. Begitu juga dengan hidup manusia. Di dalam satu kesalahan saja, manusia itu sudah tidak sempurna ya. Jadi oleh karena itulah dikatakan, karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Standar surga adalah sempurna. Nah, melihat manusia yang kadang jatuh, maka tidak ada satupun yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itulah dia datang ke dalam dunia. Dia yang kudus, dia yang tidak bercacat, dia yang tidak bernoda. Dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dia yang tidak berdosa, dinyatakannya menjadi dosa untuk menangguhkan segala dosa kita itu. Supaya apa? Supaya kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Supaya kita layak untuk memasuki tahta kerajaannya. Tetapi setelah dia datang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah dibebaskan dari segala sesuatu? Tidak. Kerjakanlah keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan itu dengan melakukan perintah Tuhan. Termasuk perintah tentang jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Lah, apa kita kembali kepada ibadah yang hari Sabtu? Karena ibadah sudah dilakukan hari Minggu. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu adalah Sabtu, ya. Saya tidak dari aliran manapun untuk menyampaikan ini kepada saudara, ya. Karena kita hanya membuka rumah doa. Tetapi jika saudara berkata, apakah kami salah untuk beribadah hari Minggu? Beribadah setiap waktu itu adalah hak bagi kita untuk datang kepada Kristus. Tetapi kuduskanlah hari Sabat. Ya, bisa paham kan sejauh itu? Kuduskanlah hari Sabat. Nyatakan persekutuanmu yang kudus di dalam Tuhan, di dalam Sabat itu. Kalau saudara mau memiliki intens dengan saudara seiman di hari Minggu, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, silakan. Itu adalah perkumpulan, persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Tidak salah, tidak. Ya, silahkan datang. Tetapi tetap kuduskan hari Sabat. Nyatakan persekutuanmu di dalam Tuhan, di dalam hari Sabat. Haleluya. Nah, ada orang yang bertanya, kalau kita harus melakukan itu, berarti kita harus memberikan korban bakaran. Seperti zaman dahulu. Saya kembali bertanya, apakah korban bakaran itu telah hilang? Apakah itu telah ditiadakan? Dia katakan, ya sudah. Itu sudah dibatalkan, sudah tidak ada lagi. Inilah penggenapan yang Tuhan nyatakan. Dan inilah pemahaman manusia. Dan saya menyampaikan ini kepada saudara adalah penyingkapan dari apa yang Roh Kudus sampaikan. Karena dari pemikiran saya sendiri saya tidak tahu apa-apa. Dan saya tidak menerima ini dari manapun. Roh Kudus katakan, kalau korban sembelihan, penghapusan akan dosa itu belum hilang. Dan itu tidak ditiadakan, tetapi digenapi. Dengan apa? Di dalam korban sembelihan anak domba sorga, satu kali untuk selamanya. Jadi itu tidak ditiadakan, tetapi digenapi di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya ini, sunat atau kutuk itu telah digenapi. Saudara bisa mengerti?
Oleh karena itulah Rasul Paulus katakan, kalau sunat hatilah yang penting. Karena di dalam tubuhnya telah digenapi sunat secara lahiriah. Ya, jadi paham ya? Sampai sejauh itu ya. Nah, jadi korban sembelihan itu tidak hilang. Korban di sembelihan itu masih ada dan sampai sekarang itu berjalan, yaitu di dalam pengorbanan darah anak domba sorga satu kali untuk selamanya. Dan di dalam inilah Tuhan menantikan. Di dalam korban inilah Tuhan menantikan buah dari kita masing-masing. Di dalam pengorbanan ini Tuhan menantikan bagaimana perjuangan kita. Dan di sini kita dinyatakan untuk mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan itu adalah melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan perintah Tuhan. Sebab barang siapa dengan sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran atau memperoleh pengetahuan, maka tidak ada lagi korban tebusan untuk hal itu. Kita harus paham itu. Di sana artinya berarti kita harus taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sengaja melanggar perintah Tuhan. Itu tertulis di Ibrani 10 ayat 26. Saya akan bacakan ya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi kalau saudara atau saya melakukan dosa atau sengaja melanggar perintah Tuhan setelah memperoleh pengetahuan, maka apa dikatakan sesuai firman Tuhan ya? Saya bukan hakim. Maka dikatakan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, oleh karena itu saudara, kuduskan hatimu. Sekecil apapun itu. Mungkin saudara akan disampaikan tentang binatang haram ini, banyak yang akan menyampaikan Tuhan kan sudah menghalalkan. Di mana ayatnya? Kita akan kupas yang sering disampaikan orang dari Matius pasal yang ke-15 ya. Ini saya akan menyampaikan beberapa ayat yang mungkin kemungkinan yang diberikan oleh para ahli-ahli Taurat untuk menghalalkan binatang haram tersebut. Oke? Ini tertulis dari Matius pasal yang ke-15. Ini perikopnya, perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Ya, mungkin saya akan baca dari ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, ini selalu disampaikan itu ya, dan ini tertulis juga di dalam Markus pasal yang ke-7 ya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulutlah yang menajiskan. Yaitu apa? Percabulan, fitnah, hujat, segala macam. Nah, tetapi di sini kita harus tahu ceritanya tentang apa. Apakah ada hubungan dari firman ini kepada binatang haram? Seperti tertulis di dalam Markus, oleh karena itu dikatakan semua makanan halal. Saya kembalikan tadi ke awal ya. Tidak ada makanan yang haram. Benar, itu dikatakan, oleh karena itu semua makanan dikatakan halal. Ya. Jadi ini kita harus tahu ceritanya. Ceritanya hari itu murid-murid Tuhan Yesus itu sedang hendak makan. Dan mereka makan tanpa mencuci tangan. Tetapi kita harus tahu apa yang mereka makan. Pasti makanan. Apa itu makanan? Adalah segala sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk dimakan, ya. Itu yang mereka makan. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang takluk akan hukum Taurat, ya. Itu tertulis di dalam Galatia. Kita kembali dulu ke Galatia sebelum kita mengupas tentang Matius ini ya. Nah, kita buka dulu Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat.
supaya kita mengetahui siapa itu Yesua ya, supaya kita tahu dia diutus sebagai apa dan untuk apa. Nah, tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya. Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang takluk kepada hukum Taurat. Ya, dia lahir dari Maria. Ya, nah ayat yang kelima, ia diutus. Siapa di sini ia? Ia adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Luar biasa. Ia diutus untuk menebus. Jadi Tuhan Yesus itu diutus untuk menebus mereka. Siapa mereka di sini? Yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Tuhan Yesus itu dilahirkan dari seorang perempuan, dan ia takluk kepada hukum Taurat, dan ia diutus untuk menebus kita yang takluk juga kepada hukum Taurat, supaya apa? Kita diterima menjadi anak. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa. Jadi saudara harus tahu kepada siapa Tuhan Yesus itu diutus untuk menebus mereka atau kita yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya taat kepada perintah-perintah Tuhan, yang tidak melakukan segala dosa-dosa yang dituliskan di dalam hukum Taurat. Amin. Nah, jadi kembali lagi kepada Matius tadi. Jadi di dalam Matius itu, jadi murid-murid Tuhan Yesus itu makan. Mereka tidak mencuci tangan. Nah, kalau sesuai dengan perintah adat istiadat daripada mereka, nenek moyang mereka, kalau makan tanpa cuci tangan, maka itu akan najis, dan makanan itu akan haram dan tidak tahir. Ya. Tetapi Tuhan melihat hati mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebenarnya di dalam hati mereka itu kan selalu mencari celah. Itu saja sebenarnya kuncinya. Bukan Tuhan katakan kalau kita itu bebas-bebas saja makan tanpa cuci tangan. Coba saudara sekarang makan tanpa cuci tangan. Mau nggak? Kalau tangan saudara kotor. Tetapi ini bukanlah sesuatu hal yang harus diperdebatkan. Ya. Jadi itu adat istiadat itu adalah untuk mengatur tata cara atau pola hidup. Nah, di adat Batak ayat ini sering dipakai untuk mengharamkan ulos ya. Untuk mengharamkan segala sesuatu. Ini tidak ada hubungannya dengan ulos. Bahkan pernah saya katakan kepada seorang yang datang sharing, saya katakan, kalau sesuai dengan Matius 15 atau Markus 7, kamu itu pelaku adat istiadat. Oh tidak, saya tidak pelaku adat istiadat. Kenapa kamu katakan seperti itu? Saya bilang, ya saya kan tidak pelaku adat istiadat. Nah, sesuai dengan Markus 7, ini dikatakan tentang perihal makan mencuci tangan terlebih dahulu. Kamu kan makan cuci tangan terlebih dahulu. Iya, ya udah kamu pelaku adat istiadat. Jadi jangan salah. Ulos juga tidak ada kaitan dengan ayat ini ya. Jadi tidak ada kaitan dengan Markus 15 atau Matius 15 atau Markus 7 ya. Tidak ada kaitannya dengan ulos Batak ya. Itu bahkan kita semua pelaku adat istiadat, karena setiap orang yang makan pasti cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, tetapi dalam hal ini yang dicekal apa? Tuhan tahu hati mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu terhadap mereka, terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Hanya mencari celah dan mencari kesalahan. Mereka mengabaikan kasih, ya kan? Nah, makanya dikatakan bukan apa yang bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Karena apa yang masuk ke dalam mulut akan keluar ke dalam jamban, ya kan? Tetapi apa yang keluar dari mulut ini, apa itu? Percabulan, hawa nafsu, semua dosa. Itu yang akan menajiskan kita. Tetapi ini perlu kita ketahui, tidak ada hubungannya dengan binatang haram, ya. Nah, itu tidak ada hubungannya. Karena di ayat yang ke-39 dikatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Salah. Ayat yang tadi ke-15. Nah, ayat yang ke-20. Mulai dari 19 ya.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah ini pikiran-pikiran jahat inilah yang Tuhan lihat dari mereka ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah di ayat yang ke-20 ini kita lihat ya. Apakah ada hubungan itu tadi yang masuk ke mulut ini dengan binatang haram? Apa ada? Tidak ada. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, jadi ini hanya berbicara tentang makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi itu tidak menajiskan orang itu ya. Nah, satu lagi dari Kisah Para Rasul yang 10. Nah, ini lagi lebih dahsyat ya. Karena ada perkataan Tuhan menyatakan, apa yang kunyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Tetapi kita harus tahu itu maksudnya apa, itu tujuannya apa. Saya pernah melihat di YouTube ya seorang hamba Tuhan dengan memegang kepala babi. Itu memegang kepala babi, menaruhkan di sampingnya, mengatakan tentang ayat ini. Kan Tuhan sudah katakan, apa yang kunyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Wah, luar biasa. Luar biasa. Disinilah saya katakan kepada Tuhan, Tuhan benarlah firman-Mu. Di akhir zaman ini, hikmat itu, hal-hal rahasia tentang kerajaan sorgamu, kepada engkau akan berikan kepada orang kecil yang kekuatannya tidak seberapa. Engkau tidak memberikannya kepada orang yang menurut dunia itu bijaksana. Ya. Nah, jadi ini tentang Petrus dan Kornelius. Kita harus memahami di sini apa arti perkataan pernyataan Tuhan yang mengatakan, apa yang kunyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Jadi ini cerita tentang Petrus dan Kornelius ya. Nah, di sini kita harus tahu siapa Petrus dan siapa Kornelius. Kornelius itu adalah berkebangsaan Italia. Nah, jelas kita tahu kalau hukum bagi bangsa Yahudi dengan yang berkebangsaan lain itu sangat berat. Ya, kalau bisa ini jangan saling cakap, jangan saling berkomunikasi. Ya, nah, jadi saya akan bacakan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, jadi si Kornelius ini adalah orang yang taat akan Tuhan. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia taat akan Tuhan. Dan dia mendapatkan perintah dari Tuhan. Dia mendengarkan suara Roh Kudus kalau dia harus bertemu dengan Petrus. Jadi sampai alamatnya pun diberitahu ya, sampai si Petrus tinggal di mana diberitahu ya. Nah, jadi hari itu Kornelius memerintahkan 3 orang untuk memerintahkan suruhannya untuk menjemput si Petrus. Nah, di saat yang bersamaan Petrus sedang lapar. Jadi dia pergi ke loteng untuk berdoa, sementara yang lain menyediakan makanan ya. Nah, waktu dia berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan. Ini kita harus tahu, penglihatan. Jadi bukan sesuatu yang nyata secara mata jasmani ya. Ini penglihatan. Jadi ada kain yang keempat ujungnya terhubung ke langit ya. Apa ya di dalamnya? Berbagai-bagai mohon maaf batuk ya. Di dalamnya terdapat berbagai-bagai binatang berkaki 4. Intinya binatang haram lah ya. Nah, firman Tuhan katakan kepada Petrus, ambillah, sembelihlah dan makanlah. Namun Petrus katakan apa? Tidak Tuhan, saya tidak pernah memakan apa yang haram. Nah, berikutnya Tuhan katakan, apa yang kunyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Nah, akhirnya penglihatan itu berlalu dan sebanyak 3 kali ya. 3 kali penglihatan itu dinyatakan. Tetapi penglihatan itu berlalu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara, Petrus memakan tidak? Tidak. Ya. Bahkan dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa kiranya arti daripada penglihatan ini? Jadi saudara harus ketahui, itu adalah penglihatan dan pernyataan Tuhan yang memiliki makna.
Tetapi bukan berarti di sini Tuhan menghalalkan apa yang Dia larang. Dia bukan Tuhan yang tidak komitmen. Dia bukan Tuhan yang tidak konsekuen dengan segala firman-Nya. Di sini Tuhan memberikan pengertian kepada Petrus dan kepada saudara dan saya. Bukan berarti binatang haram yang Tuhan katakan apa yang kunyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Itu tidak pengertian secara langsung. Satu contoh, saya punya penglihatan atau mimpi atau bagaimana lah ya. Penglihatan lah dulu satu contoh. Ini saya contohkan ya, saya tiba-tiba saya berdoa. Saya kenal seorang anak ya. Nah, di dalam penglihatan itu saya menampari anak ini. Di saat saya menampari anak tersebut, dia tersungkur, dia tersadar dan bertobat. Nah, apakah secara nyata aku harus menampari dia? Tidak. Tetapi apa artinya? Dengan aku datang kepadanya, melayani dia, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan merasa tertampar dengan semua itu dan memberikan diri untuk bertobat. Begitu juga dengan penglihatan Petrus. Jadi alangkah luar biasanya kalau seorang hamba Tuhan ini menyamakan ini dan menjadikan binatang haram menjadi halal. Luar biasa. Saya katakan itu pengetahuan yang dangkal, ya. Nah, saya katakan itu bukan pernyataan dari Roh Kudus, tetapi daging yang telah berbicara sehingga menghalalkan apa yang haram di hadapan Tuhan, ya. Nah, di sini Petrus katakan di ayat yang ke-17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Nah, jawabannya adalah di ayat yang ke-28. Jadi di sini ceritanya Cornelius Tuhan perintahkan untuk bertemu dengan Petrus. Namun secara hukum mereka sangatlah kuat perintah bagi bangsa Yahudi terhadap bangsa yang non-Yahudi, ya. Di pasal yang ke-28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Karena bagi bangsa Yahudi, bangsa di luar non-Yahudi adalah najis dan tidak tahir. Di sini ceritanya Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit dan naik ke dalam sorga. Kita harus tahu di dalam Efesus 2 ayat 15, mari kita buka supaya kita jangan salah menafsirkan ya. Karena ini juga banyak disampaikan orang untuk menyatakan kalau semua itu sudah batal gitu. Efesus 2 ayat 15. Saya akan bacakan. Kalau saya baca satu ayat, maka ayat ini akan bertentangan dengan Matius 5 tadi. Ini perkataan Paulus. Matius 5 perkataan Yesus itu sendiri. Nah, kalau saya bacakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, kalau aku hanya membaca sepenggal saja ayat ini, maka seolah-olah pernyataan Paulus dengan perkataan Tuhan Yesus itu bertentangan. Tetapi apakah mereka bertentangan? Tidak. Bahkan Rasul Pauluslah yang meneguhkan dan melanjutkan pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Ya, kita harus membaca berikutnya. Jadi jangan cuma sepenggal itu doang. Sering orang hanya mengambil sepenggal itu. Kan dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, dia sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Kalau kita baca terjemahan lain, bahkan dikatakan tidak membatalkan. Jadi di sini juga kita harus belajar untuk membaca terjemahan-terjemahan lainnya. Nah, jadi kelanjutannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, sekarang apa hubungannya itu untuk menciptakan keduanya?
Berarti yang dibatalkan di sini adalah sesuatu yang tadinya terpisah. Ya. Jadi kalau saudara untuk lebih memahami lagi, baca itu dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 ya. Nah, jadi supaya tidak salah pengertian. Di sini yang dikatakan itu membatalkan, yaitu perseteruan antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi, sehingga keduanya menjadi satu di dalam Kristus. Yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Yang tadinya tidak berkewarganegaraan di dalam Kristus jadi berkewarganegaraan di dalam Kristus. Nah, tetapi bagi bangsa yang bukan non-Yahudi, di saat mereka menyatu di dalam bangsa Yahudi, maka mereka pun akan taat dengan apa yang menjadi peraturan atau perundang-undangan. Satu contoh, aku tadinya seorang berkebangsaan Amerika. Nah, aku masuk ke Indonesia. Apakah aku tetap taat di dalam perintah di dalam kebangsaan Amerika tadi? Tidak. Maka aku harus masuk ke dalam peraturan-peraturan di dalam bangsa Indonesia. Nah, begitu juga di dalam hal ini. Jadi tadinya bangsa non-Yahudi yang tidak kenal Kristus itu, yang tidak kenal Tuhan itu, maka mereka masuk menjadi pribadi yang mengenal kasih karunia. Dan otomatis mereka pun akan tunduk akan segala perintah-perintah Tuhan. Amin. Nah, jadi kisah para rasul itu, kisah para rasul pasal yang 10 ini, itu tidak ada hubungannya dengan binatang haram menjadi dihalalkan. Alangkah luar biasanya Tuhan jikalau menghalalkan hal tersebut. Sementara di perjanjian lama dia mengharamkan. Sementara di Matius dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Jadi bukan firman Tuhan yang salah. Bukan perkataan Tuhan yang salah. Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan perumpamaan. Kitalah yang harus berhikmat untuk menafsirkannya. Nah, lebih jelasnya lagi, arti daripada apa yang kunyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Itu di ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Nah, itulah yang Tuhan batalkan yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 tadi. Dia telah membatalkan perseteruan. Jadi Tuhan telah menyatukan kedua kubu ini menjadi satu di dalam Kristus, satu menjadi kepunyaannya. Ya. Jadi yang dikatakan apa yang kunyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Haram di sini berbicara jangan kau nyatakan najis, jangan kau katakan tidak hadir, tidak tahir. Apa yang kunyatakan halal, yang dinyatakan halal kita. Semua ciptaan Tuhan, baik kaum Yahudi ataupun non-Yahudi, semuanya itu di hadapan Tuhan adalah kesayangannya, anaknya. Jadi halal di sini berbicara tentang anak-anak Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi apa yang kunyatakan halal, orang-orang yang adalah anak-anakku, jangan kau nyatakan haram, jangan kau nyatakan tidak tahir atau najis. Jadi Tuhan mau Petrus itu tidak membeda-bedakan. Tuhan mau Petrus itu untuk melayani semua orang tanpa pandang dia dari mana. Ya, itu ya. Itu tentang kisah para rasul. Berikutnya saya akan bahas dari Roma pasal yang ke-14. Jadi ini adalah ayat-ayat pamungkas yang diberikan untuk menghalalkan binatang haram menjadi halal ya. Kita buka Roma supaya kita tidak salah menafsirkan lagi ya. Roma pasal yang ke-14. Di sini jangan menghakimi saudaramu. Nah, di sini dikatakan ayat yang keberapa ya yang sering dipakai? Nah, saya akan baca dari ayat yang pertama ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, di sini ada dua kubu ya, kaum lemah dan kaum kuat. Yang lemah di sini
yang dikatakan Paulus yang lemah imannya di sini adalah mereka yang hanya makan sayur-sayuran. Nah, yang kuat imannya di sini mereka yang memakan segala jenis makanan. Jadi kembali lagi ke arti makanan tadi. Ini tidak ada hubungan dengan binatang haram. Segala jenis makanan, yaitu segala jenis yang Tuhan izinkan untuk dimakan, ya. Nah, jadi di dalam dua kubu ini, kaum yang lemah itu hanya memakan sayur-sayuran. Jadi mereka itu hidup dari kebiasaan mereka atau perintah dari adat istiadat nenek moyang mereka, yang hanya memakan sayur-sayuran, yang hanya memakan apa yang berasal dari tanah, ya. Ini tentang pengetahuan tentang Adam dan Hawa, karena dahulu Adam dan Hawa hanya memakan biji-bijian, ya. Nah, itu yang mereka taati. Nah, jadi di sini sesungguhnya kedua itu tidak ada yang salah. Jadi di sini tidak ada berbicara binatang haram. Di sini hanya berbicara satu pemakan daging, satu pemakan sayur-sayuran. Nah, jadi keduanya ini saling merasa benar. Keduanya ini saling menghakimi. Jadi Paulus katakan untuk tidak saling menghakimi, ya. Kalau engkau yang punya pengetahuan, jangan menghakimi kaum yang lemah. Karena yang memiliki pengetahuan di sini itu saya lihat itu identik dengan mereka yang memakai berbagai jenis makanan. Karena bagi kaum lemah itu mereka tidak memakan daging. Itu saja. Tetapi kita harus tahu, kaum yang kuat ini apakah memakan daging dikatakan di sini jadi memakan binatang haram? Tidak. Karena pengikut Paulus loh yang memakan daging ini. Ya. Yang tidak memakan daging ini, yang memakan sayur-sayuran juga pengikut Paulus, tetapi dari orang Farisi, yang mereka anggap kalau memakan sayur itu yang benar. Nah, jadi di sini Paulus katakan mereka pun tidak salah di dalam apa yang mereka lakukan. Kalau mereka hanya memakan sayur dan mereka melakukan itu untuk Tuhan, dia itu baik gitu. Nah, begitu juga dengan pemakan daging. Kalau mereka melakukan itu dan mereka merasa baik dan mereka melakukan itu untuk Tuhan, itu baik. Tetapi kita harus tahu, mereka semua ini kedua kubu itu berjalan di dalam konteks firman Tuhan. Tidak ada pemakan binatang haram di sana. Karena Rasul Paulus itu adalah taat dengan yang namanya hukum Taurat. Ya, jadi ini tidak ada hubungannya supaya tidak menjadi batu sandungan karena makananmu. Makanan yang dikatakan di sini itu perkara tentang berbagai jenis makanan tadi dan sayur-sayuran itu. Jadi apapun yang menjadi keputusan, contohnya saudara memutuskan diri untuk menjadi vegetarian, ya. Sementara saya masih memakan daging. Saya tidak bisa katakan, oh kamu nanti tidak sehat, itu tidak bagus kalau kamu tidak makan daging. Saya tidak boleh katakan seperti itu. Begitu juga dengan saudara yang vegetarian bilang sama saya, kamu makan daging, mereka kan makhluk hidup, mereka itu bernyawa, mereka itu tidak bagus untuk dimakan. Kamu harus memiliki belas kasihan. Nah, itu tidak boleh. Jadi inilah contohnya yang Rasul Paulus katakan. Kalau saya memakan berbagai jenis makanan, ingat, makanan yang sesuai dengan konteks firman, yang dikuduskan. Yang dikuduskan adalah yang Tuhan izinkan untuk dimakan, ya. Nah, kalau saya memakan itu dan saya melakukan itu untuk Tuhan, ya Tuhan akan berkenan di dalamnya. Nah, kalau saudara pun saudara vegetarian, Tuhan juga berkenan di dalamnya karena tidak ada pelanggaran firman di dalam hal itu. Tidak ada pelanggaran firman dalam hal itu. Saudara harus ingat. Pemakan daging tadi tidak ada pelanggaran firman. Mereka tidak memakan jenis binatang-binatang haram. Pemakan sayur itu juga mereka pelaku firman, karena firman Tuhan juga berkata kalau ya ada orang yang hidup dari hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi tidak melanggar firman Tuhan, ya kan? Nah, cuma jangan saling menghakimi dan jangan saling merasa hebat antara yang satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini di Roma pasal ke-14 tidak ada hubungannya dengan binatang-binatang haram, ya. Oke? Dan masuk lagi ke Ibrani pasal yang 10. Ibrani pasal yang ke-10 ini, mungkin saya tidak akan menjabarkan secara dalam, tetapi di sini itu berbicara persembahan, itu berbicara korban, tidak berbicara tentang binatang haram, ya. Jadi sekali lagi ini berbicara tentang korban. Nah, jadi karena banyak di dalam firman Tuhan itu selalu dikaitkan dengan binatang haram, sebenarnya enggak gitu. Yang Rasul Paulus katakan pun tentang hukum Taurat itu tidak berbicara tentang binatang haram, tetapi tentang sunat. Karena sunat itu terlalu mereka tekankan gitu kepada orang yang baru bertobat. Sunat secara jasmani. Makanya Rasul Paulus katakan,
Sunat jasmani itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah sunat hati, karena memang Tuhan telah menggenapi di dalam tubuhnya. Sunat itu dilakukan kan untuk pemutusan kutuk dosa. Ya Tuhan kan sudah menggenapi itu di dalam tubuhnya. Jadi tidak ada tentang binatang haram di sini ya. Jadi supaya kita tidak salah mengartikan akan segala sesuatu. Nah, itu yang bisa saya bagikan kepada saudara, dan inilah sesungguhnya pesan yang Tuhan sampaikan itu kepada saya, yang harus saya sampaikan kepada saudara. Ini kita harus membaca Imamat dari pasal yang ke-11, dan inilah segala sesuatu yang bisa kita makan. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 46 dikatakan, itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Jadi di ayat yang ke-47 ini, yang boleh dimakan itulah yang termasuk kategori makanan, dan yang tidak boleh dimakan itulah itu bukan kategori makanan. Jadi bukan firman Tuhan yang salah, tetapi penafsiran manusialah yang salah. Dan selama beratus-ratus tahun aku menyampaikan ini karena telah 3 tahun aku simpan, ya. Dan ini adalah hal penting yang harus aku sampaikan. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan itu? Taat akan hal itu. Karena kedatangannya sudah akan tiba. Kalau Tuhan datang, kita akan seperti Nabi Elia dan Henok ya. Jadi Tuhan mau tubuh kita juga kudus secara jasmani. Amin. Ya, kudus. Tidak ada pembatalan akan itu. Itulah ayat-ayat yang saya sampaikan, dan banyak sesungguhnya ya. Kalau saudara mau tanyakan lagi, ada lagi ayat-ayat pamungkas yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat itu untuk menghalalkan binatang haram itu untuk bisa dimakan. Roh Kudus memiliki jawaban, saya akan sampaikan kepada saudara ya. Jadi ingat, selama belum lenyap langit dan bumi, itu sampai hari ini ya, tidak ada satu iota atau satu titik pun yang ditiadakan dari hukum Taurat ya. Kalau saudara mengartikan Tuhan sudah datang menebus, tetapi hanya perintah untuk menghalalkan binatang haram saja, saudara salah. Kenapa persepuluhan harus diberikan? Kenapa darah tidak bisa dimakan? Kenapa yang lain bisa dilakukan kalau memang sudah dibatalkan semuanya? Jadi jangan bermain-main dengan firman Tuhan. Hanya hikmat daripada Roh Kuduslah yang akan mampu untuk menyingkapkan segala hal-hal yang rahasia. Tuhan mau mempersiapkan saudara dan saya untuk menyongsong hari kedatangannya. Satu noda pun, satu titik pun jangan ada yang menodai jubah putih kita. Jadi perintahnya itu tetap kita lakukan. Ingat, ada pengertian daripada penggenapan ya. Penggenapan itu sudah saya artikan kepada saudara. Tetapi tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang ditiadakan ya, penggenapan. Haleluya saudara. Jadi di Imamat pasal yang ke-20 pun saya baca satu ayat ya. Imamat pasal yang ke-20 ini yang Tuhan mau bagi kita sekarang. Karena apa? Hanya setiap orang yang kuduslah yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kudus secara jasmani, kudus secara rohani ya. Itu harus saudara pegang. Nah, kudusnya umat Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Elohimmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi Tuhan melarang saudara dan saya untuk menjauhkan diri dari binatang-binatang haram. Itu untuk menguduskan saudara dan saya ya. Jadi taat akan hal itu. Haleluya. Di ayat yang ke-25 dikatakan, ayat yang ke-22, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Di ayat yang ke-25 dikatakan, kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di bumi yang telah kupisahkan untuk kamu haramkan. Jadi saudara harus ingat, segala yang diciptakan Tuhan adalah baik, tetapi tidak semua yang diciptakan oleh Tuhan bisa kita makan.
Sejak penciptaan Adam dan Hawa itu sudah dinyatakan. Segala apa yang ada di Taman Eden itu adalah baik dan bisa mereka makan, tetapi ada satu yang tidak bisa mereka makan. Begitu juga dengan kita di dalam hukum yang disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi segala apa yang Tuhan perintahkan itu di dalam bumi ini dan Tuhan ciptakan itu semuanya itu di sana kita untuk menguasai diri ya. Penguasaan diri, coba enak banget itu semua. Tetapi kita harus tahu sakit penyakit ada di dalamnya. Jangan sampai terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya. Kalau di akhir zaman ini sampar itu akan semakin nyata benar. Hanya karena apa? Pelanggaran umat manusia akan firman Tuhan ya. Firman Tuhan dikatakan telah diperkosa ya, ini dia salah satunya ya. Jadi kalau saya katakan, jadi kita harus beribadah hari Sabat ya. Kenapa? Sabat itu kan kudus. Nah, ya kan Tuhan sudah bangkit di hari Minggu. Itu kan kebangkitan Tuhan. Bukan berarti kita harus menetapkan itu sebagai hari yang dikuduskan. Tetapi kalau saudara mau beribadah di hari itu, silahkan. Karena hari apapun kita beribadah itu bebas ya. Tetapi kuduskanlah hari Sabat ya. Haleluya. Haleluya ya. Jadi ini ada pernyataan, kalau ibu ikuti pola hidup perjanjian lama, ibu harus ikuti semua, jangan setengah-setengah. Amin. Kita ikuti semua, tidak setengah-setengah ya. Karena sesungguhnya perintah Tuhan itu tidaklah berat, tetapi manusialah yang berat untuk melakukannya. Karena di dalam semua perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Saya rasa tidak ada yang berat ya. Tetapi ingat, Tuhan telah datang untuk menggenapi. Kegenapannya ini dalam hal apa? Itu tadi korban bakaran itu, tentang penyucian, itu Tuhan telah nyatakan. Jadi kita adalah manusia yang telah dibebaskan dari kutuk. Ya, itu yang Rasul Paulus jelaskan sesuai dengan yang dikatakan dari tentang hal sunat itu tadi, ya. Nah, jadi kalau ibu mengatakan, ya saya harus lakukan semua, saya lakukan semuanya itu saya lakukan. Dan ibu pun melakukan. Buktinya sampai sekarang kita hidup di dalam tata cara pola hidup yang benar-benar tidak ada. Kita tahu kalau menikah dengan satu darah itu tidak boleh, ya. Nah, itu bagian dari hukum Taurat tadi. Ya, tanpa kita sadari kita telah melakukannya itu. Banyak hal, ya. Nah, haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan berikutnya bisa saudara sampaikan di dalam chatting ya. Saya akan jawab karena banyak banget ayat yang akan disampaikan untuk menyangkal hal ini. Tetapi firman Tuhan adalah kudus dan kekal, itu yang harus kita pegang ya. Jadi jangan berpatok kepada tulisan Paulus yang mengatakan, kan Paulus sudah menguduskan. Bahkan banyak yang mengatakan, saya sudah tidak makan daging babi. Saya katakan bukannya daging babinya, binatang haram. Kalau tentang daging babi mereka hanya mengambil dari kitab Yesaya ya. Jadi kalau saudara bertanya tentang daging babi lah dulu ya. Apakah bisa memakan daging babi? Tidak bisa. Nah, jadi karena jelas di Yesaya 66 ini hanya tentang babi dan tikus ya. Yesaya 66 ayat 17. Saya akan baca. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa ya. Dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini jelas firman Tuhan. Jadi sekali lagi, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, binatang-binatang jijik ini apa? Yaitu termasuk serangga-serangga air tadi, yaitu udang, kerang, semua, karena itu semua pemakan kotoran ya. Nah, termasuk lele, cumi, semua itu binatang-binatang jijik ya. Nah, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bukan firman saya, firman Tuhan. Jadi jangan saudara membaca ayat sepenggal-sepenggal, semua baca. Kupas semua firman Tuhan ini, maka taatlah. Saya sendiri kenapa taat akan hal itu? Bagi saya seperti ini saja. Tuhan sangat senang dengan seorang yang seperti anak kecil datang kepada Tuhan. Jadi tidak banyak persungut-sungutan. Kalau Tuhan katakan jauhkan sajalah. Jadi nggak usah banyak apa gitu kan
banyak segala sesuatu supaya kita untuk menghalalkannya. Ya kalau Tuhan katakan jangan, ya jangan. Karena apa? Secara kesehatan juga, saudara semakin sehat dan semakin kuat dengan taat akan hal itu ya. Dan sampar pun tidak akan terjadi ya. Kolesterol, gula semua itu pengaruh dari apa? Kebanyakan binatang-binatang haram ini ya. Nah, haleluya. Oke, saudara terkasih di dalam Kristus, demikianlah yang mau aku sampaikan. Hutang saya telah lunas dengan menyampaikan ini. Jadi sehingga kalaupun hari ini waktu Tuhan tiba dalam hidupku, aku telah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya sampaikan kepada saudara. Itu semua seperti makanan yang diberikan kepada kita. Saudara menganggap itu baik, silakan terima dan makan. Namun kalau saudara merasa itu tidak baik dalam hidup saudara, tergantung kepada saudara. Haleluya. Yang jelas itu adalah Injil yang murni. Itu adalah firman Tuhan yang kudus, yang tidak pernah diganggu gugat. Dan itu tidak ada pembatalan. Satu ayat pun di dalam perjanjian baru tidak ada yang membatalkan itu semuanya. Satu ayat pun di dalam perjanjian baru tidak ada yang menghalalkan daging babi yang haram bisa menjadi halal. Karena kalau ada satu ayat yang menghalalkan daging babi atau binatang haram untuk dimakan, saya sendiri akan memakannya. Haleluya. Shalom semua, salam kasih di dalam Kristus. Tuhan memberkati.